Shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali datang di tempat ini untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita juga hari ini akan mendengarkan pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia kepada ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat tiba di tempat ini dengan tanpa kurang serta apapun. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa semua itu karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap ibadah pada KU2 ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan setiap pelayan Tuhan, biar Tuhan mengurapi dengan urapan dari Allah, sehingga setiap kami yang melayani Engkau, kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahwa kami juga berdoa menyerahkan setiap keluarga kami yang lain, rekan-rekan kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan tibakan di tempat ini dengan tanpa kurang apapun, sehingga dapat bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan pesan Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakang kita, ucapkan selamat hari Minggu. Kita yakin kita memasuki bulan yang baru di tahun 2023 ini, dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, orang-orang yang merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi satu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
nanti kita nyanyikan lagu ini ya. Mau semuanya katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Allah di atas segala Allah. Tuhan yang nyata, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bos. Semuanya katakan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, katakan ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji,
mengucap syukur Tuhan, bahwa di setiap musim kehidupan kami, di setiap waktu kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan, kami cari wajah-Mu, sebab Engkau sumber sukacita kami, Engkau menara perlindungan kami. Bagi Allah kita yang luar biasa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Selalu dengar
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, penuh perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yesus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan, Jesus. Death could not hold you, the veiled door before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Death could not hold you, death could not hold you. The way
hebat bagi Tuhan kita mohon. Praise you Lord, praise you Lord. Namamu di atas segala dalam kehidupan kami Tuhan. Namamu di atas segala masalah kami. Masalahmu di atas segala percobaan yang kami alami Tuhan. Namamu Yesus yang berkuasa. Dan kami mau Tuhan, namamu terus ada serta bersama dengan kami. Karena namamu yang bisa kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Jemaat Tuhan, seri kedua Biblical Night tentang akhir zaman atau eskatologi akan diadakan kembali pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 19 dengan judul Kerajaan 1000 Tahun atau Milenialisme. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang fase-fase kedatangan Tuhan, pengangkatan, kesengsaraan besar, dan kerajaan 1000 tahun. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bagi saudara yang ingin melayani Allah dalam pujian dan penyembahan, Gereja Rehoboth membuka kesempatan untuk saudara. Audisi Singer Gereja Rehoboth, hari Minggu 26 Februari 2023. Audisi dilakukan di ruang studio setelah ibadah KU1 dan setelah ibadah KU2. Saudara diperkenankan memilih salah satu jadwal audisi. Daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor berikut ini. Pendaftaran terakhir pada tanggal 19 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mengangkat setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kini tiba waktunya kami akan duduk diam. Ini tiba saatnya kami akan membuka setiap hati kami, pikiran kami, kehendak kami kembali Tuhan untuk kembali ditabur oleh benih firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam menghadapi segala problema dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biar pesan Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga setiap kami semua yang hadir di dalam ibadah ini dapat bersama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ada sebuah dongeng yang pernah saya baca, yaitu menceritakan tentang seekor harimau dan seorang petani. Ini diceritakan dalam sebuah hutan. Nah, suatu hari harimau ini dia jalan keliling-keliling hutan mencari mangsa. Karena dia lapar, dia jalan. Ternyata ketika dia melangkah, kakinya terjerat oleh perangkap yang dipasang oleh warga sekitar. Akhirnya dia terangkat.
Harimau ini terjebak di dalam perangkap tersebut. Harimau ini marah, harimau ini begitu kesal, dan harimau ini juga lapar. Sehingga dia terus berusaha untuk melepaskan diri dari perangkap tersebut. Dia terus berusaha, tapi tetap dia tidak bisa lepas dari perangkap tersebut. Harimau ini terus berusaha, dan ketika dia berusaha, dia mendengar ada sesuatu langkah yang dia dengar. Harimau ini merasa, sepertinya ada yang berjalan. Lalu harimau ini diam. Lalu benar saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang petani yang sedang berjalan membawa peralatan untuk mengambil hasil panennya. Petani ini jalan. Ketika dekat dengan perangkap harimau tersebut, harimau ini berkata, "Pak, tolong saya. Pak, tolong aku." Ketika petani ini mendengar, maka dia lihat ke atas. Oh, ada harimau terperangkap. Ketika melihat itu, harimau langsung mengatakan, "Pak, tolong aku." Dan melihat itu, petani ini mungkin kasihan juga, gitu, melihat harimau terperangkap. Akhirnya petani ini bilang, "Oke harimau, aku bakal tolong kamu, akan lepaskan kamu dari perangkap ini. Tapi kamu harus janji, waktu kamu lepas jangan menerkam aku." Lalu harimau ini langsung jawab, "Iya, saya janji Pak." Akhirnya sang petani menyimpan segala perlengkapan untuk mengambil hasil panennya terlebih dahulu. Lalu dia berusaha untuk melepas perangkap itu. Dan akhirnya harimau ini bisa lepas dari perangkap tersebut. Dan apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang terjadi adalah harimau itu menerkam sang petani yang telah menolong harimau tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, melalui kisah ini kita dapat melihat siapa saja bisa membuat janji. Bahkan orang terdekat sekalipun, bahkan orang lain juga, siapapun kita semua di tempat ini bisa membuat janji. Namun, terkadang janji yang dibuat oleh seseorang bisa saja diingkari. Janji yang dibuat oleh seseorang bisa saja dilupakan. Dan hal itu terkadang membuat kita menjadi kecewa. Dan hari ini juga kita akan sama-sama belajar dari sebuah perikop dalam Alkitab mengenai sebuah janji. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan yaitu berpegang pada janji Allah. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Nanti ayat 1 saya yang baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara-saudari semua, dan begitu selanjutnya. Ya, sudah dapat semua? Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu.
Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Lalu Sarah menyangkal, katanya, 'Aku tidak tertawa sebab ia takut.' Tetapi Tuhan berfirman, 'Tidak, memang engkau tertawa.'" Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Melalui perikop ini, hari ini kita akan sama-sama belajar 3 kebenaran melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam perikop ini. Dan yang pertama, kita akan sama-sama belajar dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, janji yang Allah ucapkan di dalam ayat 10, sini dikatakan, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Bapak Ibu Saudara-saudari semua, di ayat ini bukan pertama kali yang diucapkan oleh Allah kepada Abraham. Jika kita lihat di dalam perikop sebelumnya, di pasal 17, di sana Allah sudah terlebih dahulu menjanjikan hal ini kepada Abraham. Allah mengatakan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di ayat 10 yang baru saja tadi kita baca, di sana Allah kembali mengulang janjinya. Mungkin ada di antara kita di tempat ini yang mempertanyakan, kenapa Allah harus mengulang janjinya? Kenapa Allah harus mengatakan kembali kepada Abraham kalau Sarah akan melahirkan seorang anak? Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini, tindakan Allah kembali mengulang janjinya kepada Abraham merupakan cara kerja Allah yang ia lakukan agar manusia ingat bahwa ketika Allah berjanji, maka ia pasti menepatinya. Dan jika kita baca di dalam perikop selanjutnya, di dalam perikop 21, di sana ditulis dengan perikop Ishak lahir. Dan kita melihat bahwa Allah benar-benar menepati janji kepada Abraham dan Sarah. Dan hal yang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini, bahwa jangan sampai kita salah untuk menilai penggenapan yang Allah lakukan kepada Abraham dan Sarah untuk memiliki keturunan lalu Allah menjawab. Gitu. Kita tahu Allah berjanji lalu Allah menjawab. Gitu. Dan yang perlu kita waspadai untuk kehidupan kita, jangan sampai kita salah juga menilai penggenapan Allah tersebut dalam kehidupan kita. Allah bisa menepati janjinya kepada Abraham untuk mempunyai keturunan meskipun ia sudah tua, Sarahnya sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan seorang anak. Gitu. Tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut. Lalu mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini, saya juga bisa gitu ya. Tuhan menjawab doa Abraham, pasti Allah juga menjawab doa kita. Gitu. Kita jangan sampai terjebak di dalam hal tersebut. Gitu. Kita menganggap Allah juga akan melakukan hal tersebut kepada saya.
Bukan berarti Allah akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Allah bisa berjanji kepada Abraham dan dia melakukannya. Itu untuk kehidupan Abraham dan Sarah. Dan untuk kehidupan kita mungkin saja Allah menggunakan hal yang lain. Atau Allah berjanji dengan janji yang lain dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bukan menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita. Bukan menuntut Allah untuk saya minta ini Tuhan harus jawab ini. Bukan hal seperti itu. Tapi yang harus kita cari tahu adalah apa sih yang Allah janjikan untuk kehidupan kita masing-masing. Setiap kita semua di tempat ini Allah memiliki janjinya masing-masing dalam kehidupan kita. Allah bisa melakukan penyembuhan kepada seseorang, tapi di orang lain Allah tidak melakukan hal tersebut. Jangan menjadi kecewa, tapi kita belajar untuk lihat apa janji Allah untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, namun terkadang kita masih meragukan janji Tuhan. Sebagai manusia, kadang-kadang juga kita lupa akan janji Tuhan. Di saat penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, saat permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, kita terkadang lupa akan janji-janji Allah. Kita kadang menghiraukan begitu saja janji-janji Allah. Oleh karena itu, apa yang Allah lakukan kepada Abraham, hal itu juga yang seringkali Allah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengulangi janjinya kepada kita orang-orang percaya. Untuk apa Allah mengulangi janjinya kepada kita orang-orang percaya? Supaya setiap kita semua di tempat ini sebagai orang-orang percaya, kita dapat kembali disegarkan, kita dapat kembali diingatkan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Lalu bagaimana Allah dapat mengingatkan kembali kepada setiap kita? Allah dapat mengingat atau mengulang janji-janjinya kepada setiap kita bisa melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, renungan-renungan yang kita dengar, pembacaan Alkitab kita setiap hari, melalui disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan. Allah bisa menggunakan hal tersebut untuk mengingatkan kembali kepada setiap kita janji-janjinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saat kita mendengar firman, mungkin waktu kita melakukan pembacaan Alkitab setiap hari, mungkin waktu kita mendengarkan renungan-renungan setiap hari, janganlah kita membatasi karya Allah melalui hal tersebut. Mungkin saat ibadah kita mendengar seorang yang berkhotbah, lalu dia mengkhotbahkan satu bagian Alkitab yang sudah kita tahu. Lalu kita ketika duduk kita mendengar, itu mah khotbah yang udah pernah saya dengar, itu mah saya udah hafal ceritanya juga. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Tuhan bisa menggunakan firman yang kembali kita dengar untuk mengingatkan janjinya kepada setiap kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk selalu membuka hati terhadap janji Tuhan yang kembali dinyatakan melalui firman Tuhan, melalui ayat-ayat renungan yang kita baca setiap hari. Karena bisa saja Allah menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan atau mengulang kembali janjinya kepada setiap kita. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dari tokoh yang kedua dari dalam perikop bacaan yang tadi telah kita baca, yaitu Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dikatakan Abraham, saya percaya 100% pasti Bapak Ibu semua di tempat ini, nama Abraham itu bukan sesuatu nama yang asing. Pasti kita semua di tempat ini sudah mengetahui siapa sih Abraham.
kita pasti udah kenal siapa sih Abraham. Abraham menjadi salah satu tokoh iman bagi orang percaya di dalam Alkitab. Kita dapat melihat kehidupan Abraham di dalam kitab Kejadian mulai dari pasal 12, di mana Allah pada saat itu memanggil Abraham. Dan nanti Bapak Ibu semua di tempat ini mungkin bisa baca di rumah masing-masing kisah Abraham ini dari Kejadian 12, dan pada pasal 25 kita akan melihat bagaimana kisah kematiannya. Dan jika kita lihat di dalam Kejadian 12, ketika Allah memanggil Abraham, kita melihat ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham mentaati perintah yang Tuhan berikan. Ketika Allah bilang, aku akan pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia langsung pergi. Dia langsung mentaati Allah tanpa ada kata-kata, Tuhan gimana? Enggak, tapi di sana kita melihat di dalam pasal 12 dikatakan Abraham mentaati Allah. Dia langsung pergi. Dalam Kejadian 12 ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham mengenali panggilan Allah dan mentaati tanpa paksaan. Abraham begitu percaya kepada Allah, dan jika kita lanjut lagi ke dalam Kejadian 15, kita akan melihat Allah berjanji bahwa anak kandung Abrahamlah yang akan menjadi penerus dari Abraham. Nanti Bapak Ibu semua di tempat ini bisa membaca kisah ini, bagaimana pada saat itu Abraham karena dia sudah tua gitu ya, dia bilang ke Tuhan, gak mungkin aku bisa membuat penerus dari keturunanku. Lalu Tuhan bilang bahwa penerusmu adalah hasil dari keturunanmu sendiri, bukan dari luar, tapi dari keturunanmu sendiri. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat di dalam pasal 15 ini ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Allah mengatakan bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Dan kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 6, setelah Allah mengatakan hal tersebut, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Lalu kita lihat ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tindakan Abraham bahkan ditulis di dalam perjanjian baru. Jika kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 8, di sana dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu di dalam Ibrani 11 ayat 8. Lalu kita lihat juga di dalam Yakobus 2 ayat 23, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Oleh karena itu kita dapat melihat bahwa Abraham begitu dekat, begitu memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari semua, Abraham memiliki iman yang teguh kepada Allah. Hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan Abraham karena ia mengenal Allah yang ia percaya. Sekali lagi saya ulangi, iman yang teguh dalam diri Abraham terjadi karena Abraham mengenal Allah yang ia percayai. Saat kita berbicara mengenai iman, maka iman itu berarti kita bergantung total kepada Allah. Lalu iman juga percaya kepada Allah dan percaya kepada semua yang telah diungkapkan di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, iman berarti
berkomitmen untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bapak Ibu semua di tempat ini, jika Bapak Ibu sudah tergabung di dalam siaron yang diadakan oleh Gereja Rehoboth, kita akan sama-sama belajar hal ini di dalam siaron kita. Kita akan berbicara mengenai iman di dalam siaron kita. Kita akan bersama-sama belajar untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu belum bergabung di dalam siaron, mari kita undang untuk bergabung di dalam siaron. Karena di dalam siaron kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Allah. Kita kembali. Ketika kita berbicara iman, ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus berjalan bersamaan. Apa saja itu? Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, pengalaman akan Allah. Dan yang ketiga, iman. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan iman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kita membaca firman Tuhan, ketika kita memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan, maka saat itulah kita akan mengenal Allah dengan benar. Ketika kita membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan setelah kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, maka yang selanjutnya adalah kita akan semakin yakin kepada Allah atau iman kita semakin kuat di dalam Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, di dalam kekristenan, iman bukan hanya berbicara tentang yakin. Iman bukan hanya sebatas berbicara saya yakin, bukan hanya sebatas berbicara tentang itu. Tapi iman berbicara tentang keyakinan kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tempat ini mungkin pernah mendengar gitu. Ketika kita menghadapi sebuah problema dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang mengalami masalah dalam kehidupan kita. Lalu ada orang yang mengatakan, you can do it. Kamu pasti bisa, yakin aja. Kata-kata ini kata-kata yang baik. Tapi perlu diingat, itu bukanlah iman. Iman itu bukan yakin kepada diri kita sendiri, bisa melewati, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi iman itu adalah yakin kepada Allah yang telah menyatakan diri dalam firman-Nya. Kalau hanya yakin saja, kalau kita cuma saya yakin. Kalau kita hanya sebatas yakin saja atau percaya diri, itu berarti bukan iman, tapi confidence atau percaya diri. Iman kebergantungannya itu kepada Allah, bukan self-confidence. Sekali lagi saya ulangi, iman kebergantungannya itu kepada Allah dan bukan kepada self-confidence. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari semua, seperti apa yang telah Abraham lakukan, marilah kita semua di tempat ini, mari kita berkomitmen untuk membaca firman sehingga kita dapat semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin kuat kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan belajar dari tokoh yang ketiga dalam cerita ini, yaitu Sarah. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat
di dalam pasal 18 ini saat Allah mengulangi janjinya. Pada saat itu Allah mengulangi janjinya dengan datang ke kemah dari Abraham pada saat itu. Lalu pada saat itu Allah mempertanyakan kepada Abraham, di mana Sarah istrimu? Lalu pada saat itu di ayat yang telah tadi kita baca bersama, Abraham mengatakan ada di kemah. Lalu mengetahui hal tersebut, Allah kembali mengatakan janjinya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi ketika Allah berbicara kepada Abraham, pada saat itu Sarah mendengar dari belakang kemah apa yang dikatakan Allah, apa janji yang dikatakan Allah kepada Abraham untuk Sarah. Namun kita lihat setelah Allah mengatakan janjinya kembali, mengingatkan kembali janjinya. Namun kita lihat di dalam ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Bapak Ibu Saudara-saudari semua tempat ini, respon Sarah ini adalah respon yang normal terjadi kepada orang yang tidak memiliki hubungan intim dengan Allah. Sarah tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan Allah, bahkan berbicara secara pribadi seperti Abraham. Sarah tidak pernah mengalami hal tersebut. Bisa dikatakan dalam tanda kutip, gitu ya, Sarah ini adalah orang yang di luar circle-nya Allah. Orang yang di luar circle-nya Allah. Oleh karena itu, normal bagi seseorang yang ada di posisi ini pada saat mendengar janji Tuhan, dia merasa itu sesuatu yang asing, itu sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal Allah secara pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini, sebagai orang percaya, kadang tanpa disadari kita ada di posisi seperti Sarah. Sudah bertahun-tahun mungkin kita bergereja, mungkin kita juga sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Namun ketika kita mendengar janji Allah, janji itu terasa asing. Janji itu terasa sesuatu yang mustahil. Janji itu terasa tidak masuk akal. Kenapa? Mungkin kita tidak punya hubungan yang intim dengan Allah. Dan ketika kita tidak punya hubungan yang intim dengan Allah, maka akan sangat mudah untuk kita mengatakan janji Allah itu mustahil. Janji Allah itu gak masuk akal. Saat Sarah mempertanyakan janji Allah dengan mengatakan, mana mungkin bisa, kan saya udah tua. Hal ini menunjukkan bahwa Sarah bersandar kepada pikirannya sendiri. Dia mikir, saya sudah tua, saya gak mungkin lagi punya anak. Dan itu menunjukkan Sarah bersandar kepada pikirannya sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena Sarah tidak punya hubungan yang intim secara pribadi dengan Allah. Selama ini dia hanya mendengar dari Abraham tentang Allah. Di dalam Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Kita hanya bisa percaya dengan segenap hati kita jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, hari ini kita sudah
sama-sama belajar melalui 3 tokoh Alkitab di dalam perikop ini. Melalui cara Allah mengingatkan kembali janjinya kepada Abraham, kita telah sama-sama belajar bahwa Allah melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita juga. Dia rindu mengingatkan kepada setiap kita janji-janji yang telah Dia berikan kepada kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, yang mengatakan bahwa janji Allah pasti digenapi. Dan yang kedua, kita diajak untuk belajar meneladani kehidupan Abraham. Sebagai orang percaya, kita harus terus berusaha memperdalam pengenalan kita akan Allah. Dan melalui pengenalan yang dalam akan Allah akan membuat iman kita teguh di dalam Allah. Dan yang ketiga, kita melihat dari kehidupan Sarah, kita diajak untuk mengawasi hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang bersikap seperti Sarah, yang tidak membangun hubungan pribadi dengan Allah, sehingga pada saat janji Allah disampaikan ke dalam kehidupan kita, kita meragukan hal tersebut. Kita mempertanyakan hal tersebut. Kita menganggap hal itu hal yang tidak masuk akal. Kita telah belajar dari ketiga tokoh tersebut, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai penutup kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah cukup lama, tapi di dalam lagu ini liriknya mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan Allah berjanji akan memberikan yang terbaik dan indah sesuai dengan waktunya Tuhan. Hal itu bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, maka kita tidak akan meragukan hal tersebut. Mari kita undang kita semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang kita semua untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mungkin selama ini sebagai orang percaya kita ada di posisi Sarah. Kita tidak punya pengenalan yang benar akan Allah. Kita hanya bergereja, datang ke gereja, melakukan sebuah rutinitas, tapi tidak ada pengenalan yang benar akan Allah. Atau mungkin kita juga selama ini mungkin sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sudah punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tingkatkan terus hal tersebut, pertahankan terus hal tersebut. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa-biasa saja. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti menepati janji-janjinya. Saya gak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menantikan janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami permasalahan. Oleh firman Tuhan hari ini kita diingatkan sebagai orang percaya, marilah kita terus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal siapa Allah kita, dan kita akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan dan permasalahan kita. Mari kita akan mengangkat pujian ini. Mari kita mengangkat dengan iman kita. Kita katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkan. Mari kita semua katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Sekali lagi kita katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari semua di tempat ini, Allah pasti menepati janjinya dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Ketika Allah berjanji, Dia pasti menjawab, Dia pasti menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita semua. Yang menjadi bagian kita adalah marilah kita mengenal Allah kita, dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui renungan-renungan yang kita dengar, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, malah kita membuka hati kita untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan dalam waktunya yang tepat, Tuhan akan menepati setiap janji-Nya. Karena itu, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Mari kita mengangkat setiap doa kita ke hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan pasti menepati janji-janji dalam kehidupanku. Atau mungkin ada Bapak Ibu tempat ini yang melalui firman Tuhan hari ini kita ditegur. Kita selama ini hanya menjadi orang Kristen yang melakukan rutinitas biasa, datang ke gereja, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di posisi seperti itu, mari juga kita berdoa, datang kepada Tuhan, bilang minta ampun kepada Tuhan atas kehidupan kita yang selama ini tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan mari kita buat sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak terima kasih, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia dalam setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak punya hubungan yang dekat sama Engkau Tuhan.
Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memberikan hidup kami khusus untuk Engkau Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami membuat sebuah komitmen yang baru. Kami mau buat komitmen untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga melalui hal tersebut kami dapat mengenal Allah kami. Kami dapat mengenal setiap janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam kehidupan kami mengenai janji-janji yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar terus Roh Kudus berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terus ingatkan setiap pesan firman Tuhan yang didengar pada hari ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami tetap menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami mengenali siapa Allah yang kami sembah. Dan kami percaya kepada setiap janji-janji yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Baik, puji Tuhan saudara, kita sudah pagi hari ini dengar firman Tuhan yang intinya adalah Abraham kenapa disebut orang percaya, bapak orang beriman. Karena Abraham mempunyai iman. Dia mengharap iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Bahkan sesuatu yang secara manusia tidak mungkin kita harapkan. Mustahil terjadi. Tapi itu Abraham tetap berharap pada Tuhan. Dan Ishak lahir. Saudara, tentu begitu banyak hal yang saudara hadapi. Yang mungkin secara manusia sulit terjadi. Atau mungkin tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita berharap, kita bersandar, beriman terus pada Tuhan. Maka kita yakin Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan dunia ini, Allah yang mengendalikan hidup kita, Allah yang berkuasa untuk menolong kita semua. Puji Tuhan. Saudara, satu pengumuman yang perlu saya sampaikan adalah bulan Maret nanti ada KOR akan mulai lagi bulan Maret. KOR akan mulai lagi bulan Maret. Bagi saudara yang melanjutkan, yang sudah membership maturity 1, maturity 2, ya, ministry dan selanjutnya itu dimulai bulan Maret. Bagi saudara yang belum mengikuti KOR, mari kita maju bersama-sama dengan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui KOR ini. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdiri bersama dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Melalui kisah dari Abraham, Tuhan, kami tahu apabila kami berharap, kami beriman kepada Tuhan, maka kami akan melihat apa yang kami harapkan itu terjadi. Bahkan mungkin secara manusia mustahil terjadi, tapi itu terjadi apabila kami beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Supaya firman Tuhan pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang mengatasi resesi ekonomi. Tuhan tolong, supaya Tuhan beri hikmat dari surga untuk menteri-menteri yang terkait. Semuanya Tuhan boleh dapat mengatasi apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Indonesia dapat terluput dari hal ini.
Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun-tahun ini Tuhan menghadapi pilpres yang akan datang. Tuhan memberikan ketenangan supaya Tuhan semua proses dapat berjalan dengan baik. Dan Indonesia dapat memilih seorang presiden. Itu semua juga kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami akan masuk dalam minggu yang baru, kami percaya Tuhan akan menyertai, memberkati hidup kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah dan kuliah kami. Dan kami dapat melewati minggu ini juga dengan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami senang Anda dapat beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Februari kita akan disegarkan firman Tuhan dari Kisah Abraham. Pastikan Anda datang di setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami tunggu kehadiran Anda kembali untuk beribadah bersama di Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, penginjilan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Filipus punya kesempatan untuk berelasi, tetapi Tuhan menetapkan semua tindakan dan perbuatan manusia pada tempatnya masing-masing. Ingat bahwa Tuhan membentuk semua orang dengan caranya. Tuhan membentuk semua orang dengan waktunya. Tuhan membentuk semua orang dengan latar belakangnya. Dan karena itu kita tidak bisa menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.